Halo rekan-rekan Bayangkara di seluruh penjuru tanah air yang sedang mengakses video saya. Kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat kolom tanda tangan dengan menggunakan fasilitas tab. Yang pertama ya, kita kenalkan dulu namanya fungsi tab. Ya, tab. Jadi sekarang lihat keyboard masing-masing ya, sebelah kiri mentok ya, di atas caps lock itu ada tab ya. Jadi saya tunjukkan tab itu apa. Nah, ini mesin tik klasik ya. Jadi ini namanya tab. Tab ini disetel ceklek di sini, ceklek di sini sesuai apa yang kita inginkan, ceklek. Setelah kita tekan tombol tab ya, bagian sini tab ya. Ini tab sini. Dia akan langsung lompat ke sini, ceklek hari, tekan tab lagi, ceklek titik 2 spasi Senin bla 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 gitu ya. Ini tampilan belakang dari mesin tik ya. Nah, tentu saja Microsoft Word yang sudah canggih tidak akan meninggalkan fasilitas ini ya. Bagaimana kita nyetel tab itu sendiri ada di sini ya. Kita lihat di sini, ini tab rata kiri, ya toh. Kalau kita klik dia akan berubah. Klik, nah ini rata tengah. Klik lagi ini rata kanan. Ini rata koma, ya rata koma. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Untuk tab yang lain akan saya lewati. Kita coba dulu, ya. Klik rata kiri dulu ya sebelum masuk membuat tanda tangan ya. Klik tab rata kiri. Cara membuatnya, kita klik pada bagian mana saja di penggaris ya. Misalnya kita klik di sini, nah akan keluar tab rata kiri. Kita buat lagi di sini. Nah, oke. Kita latih ya, misalnya kita ketik untuk undangan, membuat undangan biasa dipakai ini ya, tanggal ya, kemudian kita tekan tab ya, tab, tombol di atas caps lock titik 2 ya. Jadi saat kita tab dia akan lompat ke tab bagian yang pertama ini ya. Kemudian kita tekan tab lagi, kita ketik sekarang hari Jumat ya, Jumat, koma ya. Ini kecerdasan buatan ya, artificial intelligence dari Word yang sederhana. Begitu kita ketik hari, dia akan mendeteksi, oh ini yang menulis sepertinya hendak membuat hari dan tanggal. Dia menawarkan, apabila setuju tampilan seperti ini, kita cukup tekan enter ya. Kemudian jam, kita tekan tab, dia akan lompat langsung ke sini, titik 2, tab lagi, misalnya 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Untuk menggeser-geser tab, lakukan seperti ini. Kita blok dulu ya, teks yang ingin kita ubah tabnya ya. Nih, seperti ini. Sangat mudah. Klik, tahan, geser ke kanan. Klik, tahan, geser ke kanan ya. Hati-hati kalau nanti lepas seperti ini, anggap kita lepas, ketarik keluar dari penggaris, itu sama saja perintah untuk menghapus tab. Nah ya, maka tab yang pertama tadi yang kita arahkan untuk titik 2 akan masuk ke tab yang ini. Nah sekarang nggak usah panik, kita bikin tab baru lagi di sebelum yang ini. Nah maka dia akan ketarik lagi. Jadi fungsi tab 1, ini tab 2 ya. Kita mainkan bisa ya. Terus oh ya, saya mau mendorong ini, bagaimana caranya? Oke, kita bikin tab lagi satu di sini ya. Oke, kemudian kita klik di huruf T ini di depan tanggal, kemudian kita tekan tab satu kali, maka tanggal akan rata dengan tab ini. Jam juga sama ya, seperti ini. Kita blok ya, tinggal kita mainkan tabnya ya, sesuai yang kebutuhan tampilan dari teks yang hendak kita kerjakan.
ya. Ini tab rata kiri. Ya. Saat kita menekan enter memasuki baris baru, tab sebelumnya akan terbawa. Ya, untuk menghilangkannya sangat mudah ya. Kita kita klik, kita lepas ya. Kita klik, seret, lepas. Seperti ini. Klik, tahan, tarik, lepas ya. Kosong. Baris ini, kursor di club clip ini tidak ada tab sama sekali ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke tab yang berikutnya, kita klik. Untuk mengubah tab, kita klik ini tombol ini. Nah, rata tengah, seperti ini simbolnya. Oke, kita coba. Ini yang saya maksud dengan membuat tanda tangan. Tanda tangan biasanya di sisi kanan ya. Kalau satu yang menandatangani, kita coba klik di sini. Ya, di 12 ya. Begitu kita klik, kita tekan tombol tab, dia akan langsung lompat ke sini. Ya, kita coba. Ya, kita tekan enter ya, kemudian kita klik tab lagi, mengetahui ya, kita tekan enter beberapa kali untuk membuat jarak, kita klik tab, oke, enter, tekan tab lagi, dia akan selalu lompat ke tab yang kita buat di sini. Oke, ya seperti ini. Kita sorot, ya. Kemudian ini kita bisa geser-geser semau kita. Ya, sangat menarik ya. Ini mungkin suatu hal yang baru buat rekan-rekan yang biasa membuat tanda tangan itu dengan text box ya. Nah ini bagian, jadi tanda tangan ini bagian dari teks ini, dia nggak lepas ya. Kemudian kita rapikan. Spasi ya, spasinya kita buat 1. Nah, sudah 1 tapi tetap ada jarak. Mengapa demikian? Karena ini pengaturan di layout ya, di jarak antar paragraf ya. Jarak antar paragraf kita lihat ini after ya. Setelah ini ada 8 poin lompat ya. Untuk merapikan kita nolkan saja. Ya, seperti ini ya. Kita tekan enter untuk membuat jarak. Nah, kemudian yang saya sarankan ya, untuk membuat garis di nama ini, kalau bisa jangan menggunakan underline. Seperti ini. Ya. Perintah underline, jadi membuat garisnya ini akan melekat ke yang kita tebalkan atau yang kita sorot. Ya. Dia tidak pas di tengah, jadi kurang cakep ya. Oke. Jadi tetap manual, yaitu insert ya, menggunakan garis, shapes ya. Kita pilih garis line ya. Kita arahkan di sini. Kita klik kiri, tahan, kita geser ke kanan. Nah, biasanya yang agak bikin kesel ini karena ini nggak mau diem, nggak bener-bener pas ya. Nggak bener-bener pas. Supaya dia diam garisnya ya, dalam kondisi masih ditahan ya, klik kirinya masih ditahan, belum dilepas, tambahkan tangan kiri Anda menekan tombol shift kiri di keyboard. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gerakkan, dia tetap saja akan lurus dengan sempurna tuh ya. Coba ya, saya lepas tombol shift kiri, saya lepas seperti ini, dia akan ngikut kursor saya. Tapi kalau saya paksa dengan shift, saya paksa dia hanya bergerak untuk 90 derajat rata ya, horizontal. Ya, kita lepas. Sekarang klik kirinya kita lepas dulu. Ya. Baru lepas tombol shift. Baru kita menggunakan panah ya, kiri-kiri atas. Nah, seperti ini. Baru kita berikan shape outline ya, kita beri warna hitam. Ya, sudah. Jadi ini menggunakan fasilitas tab ya, tab rata tengah. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ya, kalau misalnya tanda tangannya ada 2? Oke, mudah. Kita geser dulu ini. Boleh ini yang digeser atau boleh kita bikin baru di sebelah kiri. Saya kasih contoh yang kita geser dulu ya, ke sebelah kiri ya. Oke, kita geser sebelah kiri ya. Ini memang dia ketinggalan ini garisnya ya.
kita pindahkan. Ya sama ya, kalau supaya dia tidak pindah posisinya, ya saat kita menggeser, kita tekan tombol shift, kita tahan. Ya, seperti ini. Dia akan tetap geser rata. Dia nggak akan pindah. Oke. Nah, saya mau bikin di sebelah sini ada tanda tangan lagi. Gampang ya, kita sorot dulu semuanya. Ya, sorot bagian yang ingin kita tambahkan tab rata tengah. Kita klik di sini. Ya, maka akan ada tab baru. Oke. Kita klik langsung di sini ya. Nah. Ya, kita tekan tab, langsung lompat. Misalnya pihak penerima apalah ya, misalnya silakan aja diatur nanti. Kemudian kita klik di belakang nama ini, kita tekan tab satu kali lagi. Ya, misalnya saya melakukan serah terima barang bukti gitu ya. Kepada misalnya Spider-Man ya, Peter Parker, nah, misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita punya 2 kolom tanda tangan ya. Untuk pangkatnya, oke, anggap di sini ada pangkat ya, misalnya Bribda lah, nah, misalnya Bribda NRP sekian ya. Sama seperti ini. Untuk membuat garis, kita klik cukup garis di sini, klik garisnya ya. Kita tekan Ctrl C seperti biasa ya, copy ya, kemudian kita Ctrl V untuk paste, lalu kita pindahkan ke sini ya, kita pendekkan ya. Kembali saat proses memendekkan, memanjangkan garis supaya dia benar-benar tidak bergeser, tidak miring ke atas ke bawah, tekan dan tahan tombol shift ya, seperti ini. Oke. Ya, sudah jadi. Ya. Ini menggunakan tab rata tengah untuk membuat tanda tangan ya, kolom tanda tangan. Jadi nggak perlu lagi rekan-rekan mengulangi membuat tanda tangan dengan menggunakan insert kemudian text box ya. Dah, itu ditinggalkan saja ya. Kita bermain di tab ya, biar lebih pro ya, profesional ya, modern dan terpercaya. Oke. Kemudian berikutnya ya, ini masih ke bawah, lihat ya, tabnya masih ke bawah nih. Tabnya masih ke bawah, kita hilangkan saja, sudah tidak kita gunakan dulu. Sekarang kita masuk ke tab rata kanan. Ting ya, berubah nih ya, ini rata kanan. Rata kanan ini kapan digunakannya ya? Rata kanan ini digunakannya kalau misalnya kita ingin membuat daftar isi ya, biasa di sini lihat contoh ya. Nah, kita taruh di sinilah. Ya, kita buat di sini tab rata kanan. Misalnya bab 1 pendahuluan. Oke. Kita tekan tab, dia akan langsung lari ke sini. Ya. Jadi rata kanan tuh maksudnya apa? Kalau kita ketik apapun, dia akan rata kanan. Dia keluarnya, dia akan mendorong ke kiri. Ya, ini rata kanan namanya ya. Halaman misalnya halaman 1 ya. Nah, biasanya umumnya namanya daftar isi itu ada titik-titiknya. Ya, ada titik-titiknya. Bagaimana cara membuat titik-titik seperti itu? Itu sebenarnya bagian dari fungsi tab. Ya, bagian dari fungsi tab. Untuk menambahkan titik-titik itu bisa kita double klik di sini langsung, ya, cari tabnya, kita 2 kali klik di sini, oke? Atau ya, atau kita ke layout, paragraf, ya, oke, layout, paragraf, kemudian tabs. Nah, di sini dia menunjukkan tabs yang kita buat dalam baris ini ya, ada 1 yaitu di titik 16,25 cm. Kita klik 16,25 cm, lalu kita pilihnya leadernya itu menggunakan titik bawah nih. Nah, ini kemudian kita set. Oke, ya, ini nggak usah dipikirin ya, karena dia sudah, ini yang tadi rata kanan, rata tengah, rata kiri ya. Oke, kita klik oke. Nah, maka tabnya akan ada leader
leader yang kita setting adalah titik-titik. Ya, kita coba, kita enter lagi misalnya latar belakang gitu ya. Ya, ingat setiap kita tekan enter, settingan tab itu akan kebawa terus sampai kita menghapusnya. Ya. Jadi sekarang ini baris yang baru ini tetap masih settingan tab yang ini, yang ada leader titik-titik. Begitu kita tekan tab, ya seperti itu. Ya, saat dia lompat, ya leadernya akan keluar. Ya, kemudian misalnya masuk halaman 5, contoh seperti itu. Ya, nah ini rata kanan. Ya, tab dengan leader ini juga membantu dalam menulis BAP ya. Rekan-rekan penyidik dapat kita lihat di sini, misalnya kita mau bikin, kita hilangkan dulu ya, mulai dari 0 ya. Kita bikin rata kiri dulu ya, untuk yang menjorok ke dalam, kan awal paragraf ya. Kemudian double klik, kita minta dia leadernya strip set, oke ya. Pada hari ini saya titik 2 gitu ya. Nah, saya mau bikin leader seperti ini ya. Kita menggunakan bantuan rata kanan ya. Oke, 2 kali klik di sini ya, rata kanannya kita kasih leader strip juga, set, oke ya, tak, oke, enter. Kemudian ini udah nggak dipakai ya, pada baris yang ini ya sudah nggak dipakai, tapi yang ini kita ketik nama misalnya ya, gitu. Kemudian saya mau mengetengahkan nama saya, tidak menggunakan fungsi ini, tapi tetap menggunakan fungsi tab ya, tabnya yang rata tengah. Rata tengah sudah disiapkan ya. Tengah dari titik ini adalah 8/4. Oke ya, 8/4. Oke, ini yang kita dorong ya. Ini belum ada leadernya karena memang belum disetting. Kita 2 kali klik di sini, 8,25 ini kita berikan leader strip set, oke ya. Kemudian tekan enter ya. Ini udah nggak diperlukan lagi, jadi bisa hilangkan ya. Pangkat misalnya Sabes polisi NRP sekian ya, telah melakukan misalnya pelanggaran berupa terlambat apel gitu ya, titik gitu ya. Nah, tab yang kita setel untuk bagian penutup ini masih terus aktif ya, karena kita belum perintahkan cabut. Kita tekan tab ya, demikian ya. Jadi leader, tab dengan leader ini mendukung ya dalam pembuatan BAP. Kemudian tab yang keempat ini pengenalan saja, ini jarang dan belum pernah saya pakai bahkan ya. Ya, yang berikutnya adalah tab rata koma atau rata desimal, lambangnya seperti ini ya. Kita klik di manapun yang kita mau ya. Kita coba 0,567, enter ya. Tab lagi, masih kita gunakan rata koma ini 1, 2, 3, 4, 5 koma. Nah, seperti ini ya. Yang ketiga misalnya 1 juta koma ya, berapa tuh, banyak koma sekian ya. Jadi yang ditengahkan itu adalah komanya ya. Mungkin di bagian fungsi keuangan fungsi ini bermanfaat ya. Lihat ya, nih ya, komanya yang diratakan. Oke, demikian pengenalan ya, pengenalan singkat mengenai fungsi tab ya, dengan leadernya. Ada tab rata kiri ya, rata tengah, rata kanan ya, dan ini dipakai semuanya ya untuk membuat BAP. Ini rata koma ya, pengenalan 4 jenis tab. Oke, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada materi yang lain.